Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sania Rahmasari Dewi, NPM 19510202004 dari kelas F, Perbankan Syariah semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Langsung saja, mari kita mulai soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya serta perbedaan dengan pasar modal konvensional. Nah, pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal sendiri memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui efek syariah. Yang kedua yaitu sebagai sarana investasi bagi para investor. Nah, pasar modal syariah ini kan bersifat universal, jadi dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakangnya, baik suku, agama, dan ras tertentu. Nah, adapun instrumen-instrumen di pasar modal, yang pertama itu ada efek syariah berupa saham. Nah, ini efek syariah berupa saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN MUI dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Selanjutnya itu ada suku efek syariah. Suku efek syariah ini tuh berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai sama dan memiliki bagian yang tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying aset. Nah, underlying aset itu apa sih? Underlying aset sendiri merupakan aset yang dijadikan sebagai objek atas dasar penerbitan suku. Selanjutnya itu ada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi manajer investasi ini tuh menghimpun dana dari para investor, kemudian dana tersebut dikelola dan pengelolaan tersebut itu dilakukan dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah. Nah, itu berupa saham syariah, suku, ataupun instrumen syariah lainnya di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya ada efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Nah, ini efek beragun yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya itu ada dana investasi real estate syariah atau dire syariah. Nah, dire syariah ini tuh adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal lalu untuk diinvestasikan pada real estate. Nah, dire syariah itu berbentuk kontrak investasi kolektif yang harus memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Nah, selanjutnya ada perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Yang pertama itu dari instrumen yang dijualnya. Pada investasi pasar modal konvensional, instrumen yang dijualnya adalah berupa saham, obligasi, reksadana. Nah, sedangkan pada pasar modal syariah itu ada saham syariah, suku, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai dengan hukum syariah. Selanjutnya itu ada emiten penjual saham. Nah, emitennya itu dalam pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualannya saham di pasar modal itu tanpa memperhatikan halal atau haramnya. Nah, sedangkan dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual saham itu sangat memperhatikan dan telah memenuhi syarat-syarat dalam syarat-syarat syariah yang yang sesuai gitu. Nah, transaksi yang dilakukannya itu bebas dari bunga, bebas dari haram gitu. Jadi halal. Nah, kalau di indeks, nah selanjutnya itu ada indeks saham. Nah, indeks saham ini tuh indeks saham syariah yang ada dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Karena itu seluruh saham yang tercantum pada bursa pasar modal syariah sudah terjamin halalnya. Nah, sedangkan untuk pasar modal konvensional, indeks yang ada terbuka secara bebas dan tidak memisahkan mana saham yang halal ataupun haramnya. Jadi tergabung aja. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme transaksinya. Jadi mekanisme transaksi di pasar modal konvensional itu tidak menetapkan batasan-batasan apapun. Jadi arahan putaran uangnya juga itu dibuka secara bebas aja.
Sehingga konsep bunga itu pada pasar modal konvensional pasti ada. Nah, sedangkan untuk pasar modal syariah itu sendiri, transaksinya itu yang dilakukan diatur secara ketat, dan dana yang ditanamkan oleh investor itu tidak akan digunakan untuk menggerakkan di bidang-bidang yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Misalnya seperti rokok, atau misalnya alkohol, itu kan haram dan lain sebagainya. Jadi itu nggak ada di pasar modal syariah. Nah, nomor 2 yaitu sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Yang pertama itu ada resiko bisnis atau business risk. Nah, resiko bisnis ini merupakan resiko yang menurunnya kemampuan memperoleh laba, yang mempengaruhi pula kemampuan si perusahaan atau emiten untuk membayar imbalan atau dividen kepada para investornya. Nah, yang selanjutnya itu resiko selanjutnya itu ada resiko tingkat bunga. Nah, ini resiko tingkat bunga ini sangat berpengaruh karena menekan harga saham. Namun pada pasar modal syariah untuk bunga kan nggak ada ya. Terus selanjutnya itu ada resiko inflasi. Biasanya resiko inflasi ini juga disebut sebagai resiko daya beli. Jadi peluang bahwa arus kas dari investasi itu tuh tidak akan bernilai sebanyak dari masa depan. Jadi tidak bernilai dari masa depan karena terjadinya inflasi ini. Terus resiko ini tuh memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat terhadap investasi. Karena apa? Karena adanya kenaikan rata-rata dari harga konsumsi, sehingga harga di masa sekarang dan di masa mendatang itu berbeda. Nah, terus ada selanjutnya itu ada resiko pasar atau market risk. Nah, resiko pasar ini itu adalah resiko fluktuasi atau resiko turunnya nilai aktiva bersih yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan. Nah, contohnya itu kayak saham yang produksi nih minyak goreng gitu kan, minyak kelapa. Nah, harganya misalnya lagi mahal, lagi naik. Nah, otomatis itu akan berpengaruh juga kepada saham yang bahan baku produksinya tuh menggunakan minyak. Contohnya kayak saham ICBP, karena kan saham ICBP itu kan memproduksi Indomie nih. Nah, proses pembuatan Indomie itu kan menggunakan minyak goreng. Jadi kalau misalnya harga minyak goreng naik, maka berpengaruh juga ke saham ICBP ini, yang akan membuat saham tersebut menjadi terganggu. Bisa aja menjadi saham tersebut menjadi turun. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya resiko likuiditas atau liquidity risk. Nah, resiko ini tuh berkaitan dengan kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti gitu kan. Selanjutnya itu ada resiko politik atau ekonomi. Contohnya kan di masa pandemi sekarang ini nih, banyak perusahaan yang kolaps gitu kan, yang bangkrut. Nah, itu banyak karena pandemi sekarang ini juga kan berpengaruh nih kepada harga saham tersebut. Biasanya para investor ini cenderung akan panik gitu, takut kan misalnya harga saham terus menjadi turun karena pada investor ini menjual. Nah, untuk mengurangi kerugian, nah investor ini menjual nih saham-sahamnya. Nah, itu juga dapat berdampak bagi harga saham tersebut. Karena banyak yang menjual, otomatis harga saham tersebut menjadi turun. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi resiko tersebut gitu. Yang pertama itu menggunakan uang dingin. Nah, maksud uang dingin itu apa sih? Uang dingin ini kan karena dalam berinvestasi saham itu tidak selamanya gitu akan selalu menghasilkan profit. Karena harga saham setiap hari itu kan berfluktuasi. Jadi tidak bisa dipastikan. Dari keadaan fluktuatif tersebut, terkadang harga saham itu sulit diprediksi apakah akan membuat tren naik atau bahkan sebaliknya bisa aja menjadi turun. Nah, sehingga perlu nih kita mengetahui bagaimana strategi investasi saham jangka panjang. Dengan strategi investasi jangka panjang, maka berinvestasi saham alangkah baiknya nih menggunakan uang dingin. Nah, maksud uang dingin itu uang yang bukan uang wajib gitu, misalnya uang bulanan untuk bayar apa-apa segala macamnya. Nah, jadi disarankan untuk menggunakan uang dingin. Nah, yang kedua itu sebelum kita membeli suatu saham, kita tuh harus tahu perusahaan ini tuh seperti apa, apakah perusahaan ini tuh bagus atau bahkan kita
perusahaan ini bagus atau kita tidak bisa atau kita juga bisa melakukan analisis nih menggunakan terlebih dahulu sebelum membeli saham tersebut dengan menggunakan analisis fundamental. Itu kita bisa melihat laporan keuangannya, apakah laporan keuangannya bagus atau laporan keuangan itu dari laporan keuangannya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Kita juga bisa lihat dari ROA, ROE kan, return on asset-nya, return of equity, GPM kan, OPM, NPM-nya. Terus kita juga dapat lihat perusahaan tersebut itu biasanya memberikan dividen secara rutin kepada investornya atau enggak. Itu juga bisa sebagai patokan kita tuh untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko. Nah, yang ketiga itu kita sebaiknya mendiversifikasikan portofolio saham kita. Kenapa? Yaitu dengan kita membeli suatu saham nih di perusahaan yang berbeda-beda. Tujuannya itu adalah ya untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Misalnya satu saham ini turun harganya. Nah, saham satunya lagi itu bisa menahan terjadinya kerugian. Jadi bisa meminimalisir terjadinya kerugian yang dapat dialami. Yang keempat itu yaitu dengan melakukan investasi jangka panjang, karena investasi itu prinsipnya ya untuk jangka panjang kan. Meskipun ya sekarang itu banyak para investor yang berinvestasi jangka pendek atau dengan trading kan, trading saham. Nah, itu tuh akan beresiko apabila investasi dalam jangka pendek, sebab kan belum tentu ya hasil investasi yang kita lakukan itu pada sebuah emiten bisa profitnya sesuai gitu dengan target price dan perkiraan jangka waktu yang udah kita rencanain di awal kan. Nah, itu makanya kenapa lebih baik investasi jangka panjang, karena dapat meminimalisir terjadinya resiko-resiko. Nah, itu juga kita seorang investor itu bisa gitu menggunakan meminimalnya juga menggunakan analisis teknikal, misalnya mengenai titik support dan titik resisten, bagaimana untuk menjual saham tersebut, mengenai titik support dan titik resistance itu. Nah, yang soal yang ketiga yaitu bagaimana syarat menjadi seorang investor saham syariah nih. Yang pertama itu kita harus punya KTP. Kita harus memiliki KTP. Nah, kalau kita belum punya KTP, kita bisa pakai KTP orang tua terlebih dahulu nih. Terus kita juga harus punya rekening tabungan. Terus yang ketiga itu kita juga harus sebelum kita berinvestasi, kita harus milih dulu nih aplikasi sekuritas yang mau kita gunakan untuk berinvestasi. Contohnya kayak iPod, Mirai Aset, Ajaib, dan lain sebagainya. Yang keempat itu kita itu registrasi dulu nih. Setelah registrasi ke aplikasi sekuritas tersebut, nanti kan dikonfirmasi. Nah, itu akan dibuatkan rekening dana nasabah oleh perusahaan sekuritasnya. Nah, yang terakhir itu kita harus punya modal ya pastinya untuk membeli saham yang kita mau. Nah, modalnya itu bisa mulai dari 100.000. Nah, selanjutnya nomor 4, berikan pendapat Anda mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Nah, soal nomor 4, berikan pendapat Anda mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Nah, Islam sangat menganjurkan nih investasi, karena investasi sendiri itu kan merupakan suatu yang harus dilakukan bagi umat muslim. Nah, ini umat muslim saat ini, karena dengan investasi kita tuh kan menggunakan harta yang kita miliki menjadi lebih bermanfaat. Karena di dalam Islam sendiri itu kan diajarkan sebaiknya harta yang kita miliki itu tidak hanya disimpan saja, tetapi juga harus tetap berputar kan, dan tetap produktif sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Dan juga investasi itu kan bertujuan sebagai tabungan di masa mendatang ketika kita membutuhkan dana, seperti misalnya kita lagi sakit, kecelakaan, maupun sebagai tabungan di hari tua. Nah, investasi juga berfungsi sebagai menjaga nilai harta agar harta itu tidak jatuh kan karena termakan inflasi. Nah, dengan berinvestasi kita juga menjadi lebih mengerti bagaimana sih cara mengelola keuangan, mengatur keuangan dengan benar. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.